Bapak Lurah Purwodadi atau yang mewakili, kemudian para Bapak Ibu Satgas COVID, kemudian Bapak Ibu Babinsa atau Babin Kapnipmas, kemudian Bapak Ketua RW, Ketua RT, serta Bapak Ibu guru di sekolah di wilayah Puskesmas Bolowijen. Alhamdulillah pagi ini kita akan mengikuti sosialisasi tentang vaksin AstraZeneca. Kami pandang perlu karena kalau pada tahap pertama kemarin kita menggunakan vaksin Sinovac, kemudian tahap kedua ini bulan Mei sampai akhir Juni kita akan menggunakan vaksin AstraZeneca, di mana Pak yang sasarannya terutama adalah kepada lansia. Jadi untuk bulan Mei sampai Juni ini, para lansia di wilayah Puskesmas Bolowijen harapannya semua sudah akan tervaksin. Nah, tetapi di luaran, di media massa, di mana-mana banyak sekali informasi-informasi tentang AstraZeneca, tentang vaksin AstraZeneca. Baik informasi yang benar maupun informasi yang tidak benar ataupun informasi yang sifatnya hoax ya. Nah, untuk itu maka kali ini kami akan mencoba untuk memberikan informasi berdasar fakta-fakta yang ada, berdasar keilmuan medis yang ada, nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Mika, supaya kita bisa memiliki pemahaman yang benar dan bisa nanti kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian nanti habis ini sudah datang lagi suratnya, untuk tahap berikutnya mungkin kita menggunakan vaksin yang lain lagi ya. Mungkin vaksin Pfizer atau Sinovac atau Novavax. Nah, nanti kita akan adakan sosialisasi kembali. Tapi untuk kali ini kita akan ke vaksin AstraZeneca karena ya, itu yang sedang kita pakai untuk 2 bulan ke depan ini. Mungkin itu sedikit pengantar dari kami. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu atas kedatangannya di Zoom meeting kali ini. Matur nuwun, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Bambang atas sambutan yang telah diberikan. Kemudian untuk acara yang selanjutnya, langsung saja kita ke materi yang pertama tentang vaksin AstraZeneca. Kepada Dr. Mika, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Kapolsek Blimbing atau yang mewakili, kemudian Bapak Camat atau yang mewakili, kemudian Bapak Lurah dari dari Kelurahan Bolowijen, Baliakjosari dan Purwodadi, kemudian Satgas COVID di wilayah Puskesmas Bolowijen, kemudian para Bapak atau Ibu dari RW atau RT, kemudian dari sekolah-sekolah juga, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Mungkin kalau yang dari sekolah beberapa waktu yang lalu pernah bertemu dengan saya untuk sosialisasi tentang persiapan pembelajaran tatap muka ya. Untuk kali ini karena saat ini di Malang itu sudah dilaksanakan program vaksin lansia ya. Dan untuk setelah Ramadan ini menggunakan AstraZeneca, sementara berita-berita di luar sana itu cukup menghebohkan ya, sehingga kami juga perlu untuk memberikan sebuah pemahaman yang utuh berkaitan dengan vaksin AstraZeneca ini ya. Jadi vaksin AstraZeneca ini adalah vaksin yang didatangkan di Indonesia sebagai program vaksin nasional. Kalau sebelumnya adanya Sinovac, mulai bulan Februari itu ada vaksin Januari atau Februari ya kalau nggak salah, itu sudah datang vaksin AstraZeneca. Sebenarnya di Kota Malang sendiri itu termasuk terlambat ya untuk mendapatkan AstraZeneca karena di kota lain itu sudah
sejak bulan Maret itu sudah mulai disuntikan. Sebelum kita memastikan pemahaman tentang vaksin, maka kita perlu refresh dahulu tentang COVID-nya. Ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana kondisi pandemi di Indonesia ini, ya bahwa kita sekarang itu sudah masuk ke tahun yang kedua ya. Kemarin tahun lalu sudah masuk di Indonesia itu sejak bulan Maret, ya. Jadi sejak 2020 ya, ini bulan Mei itu sudah tercatat 1,7 juta kasus COVID. Nah, ini perlu kita pahami bahwa yang tercatat di sini itu adalah kasus-kasus yang dilaporkan. Sementara kalau kita ketahui bahwa COVID ini memiliki suatu gambaran yang juga seringkali itu tanpa gejala ya, sehingga seringkali orang-orang yang dia terinfeksi COVID itu dia tidak tercatat di sini gitu ya, sehingga angka 1,7 ini sebenarnya kalau dibayangkan itu sebagai suatu gunung es ya, ini masih di puncak gunung esnya saja. Sementara kasus sesungguhnya itu kita tidak tahu karena OTG-OTG itu sangat banyak dan tidak tercatat di dalam catatan Satgas ya. Kemudian ini juga ada berita yang cukup menyedihkan ya bahwa angka kematian di Indonesia itu pertambahannya itu termasuk 10 besar di dunia ya. Jadi kalau lihat India kan memang sudah sangat jelas ya India seperti itu. Tapi ternyata di Indonesia itu meskipun angka kasus hariannya itu menurun, bahkan juga dibandingkan dengan bulan Januari Februari itu tren kasusnya itu menurun gitu ya. Tetapi angka kematiannya justru meningkat ya. Bahkan juga kasus-kasus beratnya itu juga tidak berkurang. Ini kan justru menjadi pertanyaan besar gitu ya. Kenapa kok kalau kasusnya menurun, tapi kasus beratnya kok tetap banyak dan juga kematiannya banyak gitu ya. Dan sangat dimungkinkan bahwa jumlah testing dari pemeriksaan yang dilakukan kepada orang-orang yang tanpa gejala itu masih sangat kecil sekali jumlahnya ya, sehingga yang tercatat pada kasusnya itu hanya yang kasus-kasus yang dia memeriksakan diri ke rumah sakit atau puskesmas. Ya. Ini data tadi malam ya, angka kasus positifnya 1,7 sekian ya, dan itu pertambahannya per hari sekitar 4.000. Mungkin kalau dibandingkan dengan yang bulan Januari itu satu harinya itu bisa 8.000, 9.000 gitu kan ya. Tetapi angka 4.000 itu tidak berarti kita aman-aman saja ya. Jadi ini kasus yang tercatat karena COVID itu sendiri itu banyak sekali kasus yang tanpa gejala dan tidak tercatat. Nah, ini kita mulai dengan bagaimana kita memahami virus itu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu dengan aturan-aturan yang secara perinci ya, termasuk juga berkaitan dengan penciptaan virus ya. Di dalam surat Al-Furqan dijelaskan di situ bahwa Allah menetapkan ukuran-ukuran terapi-rapinya, termasuk juga dalam hal masalah virus ini. Jadi kita sebagai manusia yang berpikir, kita juga semestinya kita harus memahami virus ini bagaimana sih sebenarnya, sehingga kita bisa menyikapi dengan suatu penyikapan yang benar. Nah, ini kalau kita melihat bagaimana ukuran virus COVID itu, ya ini Masya Allah, kalau kita membandingkan dengan sehelai rambut itu yang satu helai rambut ini kalau digambarkan di sini itu seolah-olah besar ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini ternyata virus COVID itu hanya sekecil ini, ya. Ini dibandingkan dengan ada sel darah merah, kemudian ada droplet pernafasan ya, atau debu yang nggak tampak itu ternyata besaran virusnya itu sangatlah kecil sekali, 0,1 sampai 0,5 mikrometer ya. Jadi hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektronik.
Ya. Jadi kalau kemudian di sini kita lihat bagaimana makhluk yang sekecil ini itu ternyata bisa membuat heboh dunia, bisa membuat Singapura saat itu lockdown, bisa membuat orang-orang itu eh, jadi memiliki kehidupan yang baru, ya inilah kemahakuasaan Allah ya, dibandingkan dengan kita manusia yang sangat lemah, dan dengan virus kecil ini saja ternyata kondisi dunia itu sedemikian berubah. Ya. Nah kalau kita lihat bagaimana virus COVID itu karakternya gitu ya, jadi sebenarnya COVID yang sekarang ini dia sudah punya uh, saudara ya, mungkin sepupuan ya istilahnya itu begitu ya, dengan SARS-CoV yang tahun 2002, 2003 tahun pada 10 tahun yang lalu gitu ya, di mana bentuknya itu hampir sama gitu ya. Tetapi di sini yang membedakan adalah dari ini ada tanduknya. Jadi dikatakan COVID itu kan corona. Corona itu kan artinya mahkota ya. Jadi ada protein tanduknya di sini, di mana protein tanduk ini adalah item atau bagian dari virus itu yang digunakan untuk menempel pada sel tubuh manusia. Nah, ini ternyata bedanya dengan SARS-CoV yang dulu itu, ya pada SARS-CoV-2 ini eh, tanduknya ini ya, protein spike-nya ini ternyata bisa menempel sangat kuat sejak di saluran pernafasan atas. Jadi kalau digambarkan seperti pendaki gunung ya, yang ketika mau naik ke atas gunung itu pendaki itu dia akan me, apa namanya memukulkan pasa atau paku ya supaya dia bisa menuju ke atas ya. Demikian pula dikatakan di sini tanduknya COVID ya. Dia bisa menempel dengan kuat sekali ya, dan kemudian dari situ materi virusnya itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Dan itu beda dengan SARS-CoV yang dulu. Kalau SARS-CoV yang dulu itu dia bisa menempelnya itu di organ pernafasan bawah, di paru-paru. Sehingga gejalanya pada saat dulu itu jelas, dia pasti adalah dengan sesak nafas, dengan batuk, kemudian kondisi penyakit yang berat ya, sehingga sangat mudah sekali dideteksi dan mudah untuk diisolasi. Tetapi saat ini itu menyerang, karakternya itu dia sudah bisa menempel erat itu pada saluran pernafasan atas, sehingga gejalanya itu sama seperti batuk pilek biasa, atau bahkan juga tanpa gejala. Dan ini yang membuat sangat sulit sekali membedakan mana orang yang dia terinfeksi, mana yang tidak terinfeksi. Ya. Nah, kalau kita tadi memahami bahwa virus COVID itu dia menempel atau nyantolnya itu pada sel tubuh manusia, yang namanya itu reseptor ACE2, ternyata hampir di semua organ tubuh manusia itu ada cantolan virusnya. Ya, jadi dari organ pernafasan, ada juga organ pencernaan, kemudian bahkan mata dan lain-lain ya. Itu semuanya ternyata ada reseptornya, ada tempat penempelnya virus ya. Itu yang menyebabkan akhirnya gejalanya itu sangat bermacam-macam dan tidak spesifik ya. Bahkan sekarang itu ditemukan gejala-gejala yang bukan gejala pernafasan ya. Jadi matanya merah atau kulitnya kemerahan seperti orang alergi, seperti orang yang sakit cacar air ya. Itu ternyata ada perubahan ke arah sana ya. Jadi karena reseptornya itu ada di mana-mana, maka gejalanya pun juga tidak khas ya. Kalau kita lihat gejala itu bisa ada pada dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan semuanya itu kalau kemudian dikatakan dokter itu COVID-COVID-an, ya mungkin nggak seperti ini ya, karena memang gejala COVID itu ada di mana-mana, sehingga kalau kita ketemu dengan pasien dengan gejala yang tidak khas, ya kalau saya pribadi itu biasanya saya lihatnya itu kalau orangnya itu kan terus aras-arasan meskipun dia nggak batuk, nggak pilek, nggak ada sesak nafas gitu ya, tapi saya periksakan itu biasanya positif. Jadi meskipun gejalanya itu nggak batuk pilek ya, tapi kalau feeling saya sebagai dokter itu biasanya lihatnya dari kondisi dia letih, lemah lesu gitu ya, lentruk, nggak mau makan, diperiksakan swab antigennya ternyata positif. Itu seringkali seperti itu. Jadi tidak khas sekali gejalanya dan bisa menyerang semua organ tubuh manusia. Dan dari sisi siapa yang diserang COVID ini, ternyata tidak mengenal usia, dari usia baru lahir sampai usia lansia. Dan perjalanan penyakitnya pun juga masih banyak yang misterius, sehingga tidak semua orang yang meninggal itu adalah lansia, atau tidak semua orang muda itu pasti dia OTG, pasti dia itu gejala ringan. Tidak seperti itu. Orang yang lansia dengan komorbid, tapi dia masih bisa bertahan dan akhirnya menjadi penyintas, menjadi survivor itu ternyata juga banyak gitu ya. Sementara orang yang masih muda, orang yang tanpa ada komorbid, yang semestinya secara hitungan
secara medis itu dia itu harusnya bisa memiliki ketahanan yang bagus terhadap virus gitu ya. Tapi yang gejala berat dan akhirnya meninggal pun juga tidak sedikit ya. Sehingga karena misteriusnya kondisi seperti ini, maka langkah yang harus dilakukan adalah jangan sampai virus itu masuk dalam tubuh manusia. Karena sekalinya masuk, kita tidak tahu perjalanan penyakitnya seperti apa, dan kita tidak tahu ending dari penyakit itu seperti apa, gitu ya. Meskipun dari statistiknya, kalau lansia itu memang lebih banyak kematiannya ya, tetapi tidak ada jaminan orang muda tanpa penyakit menyertai itu dia bisa lolos dari gejala berat atau kematian karena COVID ini. Ya. Dan ini kekhasannya itu yang membuat akhirnya pandemi ini akhirnya kemana-mana dan tidak bisa kemudian dengan mudah itu dikendalikan itu adalah karena ada yang namanya OTG, orang tanpa gejala, yang dia itu bisa secara mudah menularkan virus itu kemana-mana. Jadi kalau kita lihat ada kafe-kafe yang masih buka, kemudian anak muda nongkrong-nongkrong gitu, itu kasus-kasus yang terjadi di sana pun juga banyak gitu ya. Mungkin anak mudanya itu hanya gejala ringan saja. Tetapi ketika dia ketemu di rumah, ketemu sama neneknya, ketemu sama orang tuanya punya sakit, akhirnya yang berbahaya itu adalah orang tua atau kondisi-kondisi penyakit yang menyebabkan gejala COVID yang itu ketika tertular itu menjadi berat ya. Dan itu diawali dari penularannya dari seorang OTG, orang tanpa gejala. Dan ini yang membuat kita itu sangat ini ya, sangat ngeri sekali dalam kondisi saat ini itu bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin orang lain itu sehat atau tidak sehat gitu ya. Karena orang yang tanpa gejala pun juga sangat banyak dan dia bisa menularkan virus itu kepada kita ya. Nah, ini makanya kita perlu memahami tadi kan virusnya itu kan sifatnya dia itu menempel pada pernafasan manusia dan ternyata karakter virus itu dia itu bisa menyebarnya secara apa? Secara droplet, secara percikan ya. Tetapi penelitian terbaru juga ditemukan bahwa penyebaran virus ini adalah dengan airborne. Jadi virus itu dia bisa berenang-renang di udara selama beberapa saat ya. Karena dengan ukuran partikel virus dan juga ukuran proteinnya itu kecil gitu ya, dia bisa berenang-renang di udara gitu kan, sehingga penyebaran virus itu terutama di ruang tertutup itu sangat mudah sekali ya, karena dia bisa menjangkau lebih dari 2 meter. Jadi kalau ada jargonnya jaga jarak 1 meter 2 meter, kalau sekarang ini kalau dalam ruang tertutup itu virusnya itu bisa menyebarnya itu bisa lebih dari 2 meter karena dia bisa berenang-renang gitu ya. Dan virus secara umum, termasuk juga virus COVID, dia punya karakter, dia hanya bisa hidup pada sel hidup saja. Ketika dia berada pada sel mati, dia beberapa saat akan mati sendiri, gitu ya. Dan dia sangat mudah menyebar karena adanya pertemuan antara manusia dengan manusia. Dia mudah menyebar ketika ada kerumunan, ketika ada perpindahan orang dengan orang, gitu ya. Sehingga kalau kita memahami bagaimana karakter virus itu, di sini kita harus bisa memahami juga gitu ya, bagaimana cara pengendalian pandemi ini. Nah, ini kita mengenal adanya teori Swiss cheese ya. Jadi ada keju Swiss ya, yang dia itu punya lubang-lubang di tengah-tengahnya gitu ya. Dan ini semuanya ketika ditumpuk dia akan bisa membuat suatu pertahanan yang solid ya. Tetapi ketika keju itu hanya berdiri sendiri, dia memiliki kelemahan yang bisa ditembus ya. Sehingga apa sih yang dimaksud dengan Swiss cheese ini gitu ya, bahwa kalau kita tahu virus itu dia bisa berpindah dari satu orang ke orang lain, maka caranya untuk bisa menahan virus itu supaya tidak bisa berpindah itu dengan cara apa? Dengan cara semua lapis-lapis ini harus kita jalani. Apa itu lapisnya? Ada yang namanya 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari mobilitas, menghindari eh, kerumunan gitu ya. Dan juga karena ada OTG, maka juga harus ada testing yang masif. Harus ada pemeriksaan yang secara masif itu dilakukan supaya bisa membedakan mana yang ini yang terinfeksi, mana yang tidak gitu ya. Dan ketika ada orang yang sakit, maka harus di-tracing. Di-tracing itu berarti harus diketahui kontaknya dengan siapa saja. Karena tadi saya bilang bahwa virus ini dia sangat mudah sekali berpindah. Lebih-lebih dengan adanya variasi yang baru ini, dia bisa menyebarnya itu dengan sangat super ya. Jadi memang harus ada 5M dan 3T yang itu dilakukan secara simultan, secara bersama-sama dan ada vaksin. Nah, vaksin di sini adalah sebagai pelengkap. Sekali lagi sebagai pelengkap ya. Hanya sebagai satu lapis pencegahan. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan vaksin saja, maka bisa dipastikan
ambiar Bapak dan Ibu ya. Karena apa? Vaksin itu hanya satu lapis pencegahan saja. Sementara lapis-lapis yang lainnya itu sebenarnya bisa saling melengkapi dan kita tidak boleh meninggalkan lapis-lapis yang lainnya. Karena vaksin itu belum ada yang terbukti 100% bisa mencegah penularan. Sehingga kalau kemudian kita setelah vaksin kita melepaskan diri dari protokol kesehatan, bisa dipastikan kemungkinan besar kita bisa tertular kembali. Ya. Nah ini kemudian kalau kita berbicara vaksin, kita sudah masuk ke vaksin ya. Apa sih sebenarnya vaksin itu? Ya, vaksin itu sebenarnya adalah suatu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia dan tujuannya itu untuk membentuk antibodi. Nah, antibodi ini tujuannya apa? Antibodi itu di sini ya. Antibodi itu di sini. Jadi kalau tadi saya bilang ada virus yang dia itu bisa melekat pada permukaan tubuh manusia atau reseptor, gitu kan. Ketika ada antibodi yang dimunculkan atau yang dirangsang oleh vaksinasi itu, gitu kan ya, antibodi ini dia bisa menahan supaya virus itu dia tidak menempel pada permukaan tubuh manusia, sehingga harapannya virus itu tidak bisa menginfeksi sel manusia. Ya, jadi tujuannya adalah dengan adanya vaksinasi itu kita bisa memiliki antibodi yang bisa seperti tentara yang akan membantu untuk melindungi tubuh kita. Ya, dan tentu saja cara untuk bisa mendapatkan tentara-tentara ini tadi itu bukan tidak bisa hanya dengan kita makan makanan sehat, tidak bisa dengan cara kita minum vitamin saja gitu ya. Tetapi harus ada dua macam cara. Yang pertama kalau kita terserang infeksi secara alami. Jadi kalau seseorang itu sakit, setelah sakit itu orang yang sakit itu dia punya antibodi. Nah, ketika punya antibodi, maka harapannya ketika antibodi itu dimiliki, nanti ketika ada serangan kedua dari virus itu, dia sudah tidak tertular. Meskipun saat ini kita jumpai juga ada infeksi yang kedua, infeksi yang ketiga ya. Jadi karena memang banyak sekali misteri yang belum terungkap dari COVID ini, gitu kan ya, sehingga untuk saat ini memang kita harus melakukan lapis-lapis pencegahan yang ekstra. Ya. Tadi yang pertama, cara antibodi terbentuk itu dengan cara apa? Dengan cara yang sakit secara alami. Tapi kita tidak berharap kita sakit ya, karena kalau sakit tadi kan endingnya kan tidak jelas. Nah, kemudian adanya program vaksinasi itu tujuannya adalah untuk bisa kita memiliki atau kita menciptakan tentara-tentara yang bisa melindungi tubuh kita dari serangan virus. Ya, itu harapannya seperti itu. Dan di Indonesia sendiri, ini ada beberapa platform vaksin yang masuk ya, termasuk juga saya dengar sudah mulai ada vaksin gotong royong. Jadi ada Sinovac, Sinovac. Sinovac sudah kita, mungkin sudah sebagian besar dari kita sudah tervaksin dengan Sinovac ya. Itu berasal dari virus yang mati, virus yang materi genetiknya dirusak sehingga dia sifatnya sudah seperti virus mati. Kemudian ada juga yang berupa materi genetik saja, ada Pfizer, ada Moderna. Ya. Nah ini yang sekarang kita mau bahas, Oxford AstraZeneca. Itu apa? Itu adalah virus yang itu adenovirus ya, jadi virus yang masih hidup, tetapi dia direkayasa sehingga dia tidak bisa memiliki sifat yang ganas gitu kan ya. Kemudian virus adenovirus ini itu kemudian dimasuki dengan materi genetik COVID. Nah, harapannya nanti ketika disuntikkan, maka sel tubuh kita itu bisa menimbulkan adanya antibodi terhadap COVID karena dia mengandung adanya gen dari tanduknya COVID ya, sehingga nanti ketika disuntikkan harapannya ada antibodi yang terbentuk dan itu dia bisa melindungi tubuh kita. Nah, kita sudah mulai masuk ke vaksin AstraZeneca. Ya. Vaksin ini berasal dari Inggris, tetapi juga diproduksi di India ya. Jadi sebenarnya apa sih vaksin itu? Vaksin AstraZeneca itu adalah adenovirus. Jadi adenovirus itu adalah adalah virus dari simpanse, dari jenis kera, ya. Kemudian dari adenovirus itu dia dimasuki gennya SARS-CoV-2, ya. Kemudian dilakukan proses pembiakan, ya. Yang mana di sini kalau kemudian diisukan itu pakai tripsin babi, sebenarnya tidak tidak pakai tripsin babi ya, tetapi memakai tripsin dari jamur. Ya, jadi di sini itu untuk memisahkan virus-virusnya itu dipisahkan dengan menggunakan tripsin dari jamur, kemudian dimurnikan sampai hasil akhir dari vaksin itu betul-betul adalah virus yang tidak ada unsur-unsur yang lain gitu ya. Nah, kalaupun ada ya itu tidak lain adalah jenis bahan-bahan inaktif. Jadi isinya ada asam aminonya, kemudian ada garam untuk menstabilkan virusnya, kemudian ada juga
zat-zat lain ya yang digunakan untuk stabilizer ya, untuk menstabilkan vaksin tersebut gitu ya. Dan ada jenis garam supaya nanti ketika disuntikkan kepada manusia itu tidak sakit. Nah, ini pembanding antara isinya AstraZeneca dengan Sinovac. Sinovac isinya virus COVID yang itu dia mati karena materi genetiknya dirusak ya. Jadi dia mati gitu kan. Tetapi kalau AstraZeneca isinya adalah dia virus yang masih hidup ya. Makanya kenapa kok untuk efek sampingnya AstraZeneca ini masih dikatakan kayak ada demamnya itu lebih banyak dibandingkan dengan Sinovac ya, karena kalau logikanya ini adalah virus yang masih hidup, ya memang secara respon imun manusia itu dia akan bisa bereaksi lebih lebih tinggi dibandingkan dengan jika ketemu dengan vaksin yang mati atau virus yang mati gitu ya. Tapi ini semua sudah diteliti, kandungan-kandungannya itu tidak sama sekali berbahaya ya. Jadi dari BPOM sendiri sudah menyatakan sudah ada izin penggunaan darurat ya. Kenapa darurat? Karena kita saat ini adalah kondisi pandemi. Vaksin itu secara reguler itu diproduksinya itu bisa sampai belasan tahun, puluhan tahun baru bisa keluar vaksin yang bagus ya. Tapi karena kita pandemi, ya maka vaksin yang sudah dicobakan itu sudah melewati fase-fase uji klinis fase 1, fase 2, fase 3, tetapi dengan suatu teknologi yang dipercepat gitu ya. Dan kalau kita katakan aman, ya aman itu artinya bukan berarti tidak ada efek samping ya, Bapak dan Ibu ya. Seperti kita contohnya kita minum paracetamol. Paracetamol kan obat yang sudah sangat biasa kita minum setiap saat atau mungkin anak-anak kita kalau demam itu sudah menjadi obat keluarga ya. Nah, aman di sini artinya apa? Aman itu bukan karena tidak ada efek samping. Dikatakan aman bukan hanya vaksin saja ya, tetapi semua produk-produk farmasi itu dikatakan aman jika yang benefitnya, keuntungan dari mengkonsumsi produk itu lebih tinggi dibandingkan resikonya. Ya, jadi membandingkan antara manfaat dengan risiko. Ketika manfaatnya lebih tinggi dibandingkan resikonya, dikatakan obat itu aman. Meskipun tidak menjamin itu amannya 100%, karena efek samping itu adalah menjadi bagian dari efek yang terjadi pada semua produk-produk farmasi, bukan hanya vaksin saja gitu kan ya. Jadi perlu dipahami bahwa tidak ada satu produk farmasi pun yang itu tidak ada efek sampingnya. Jadi kalau kemudian kita katakan aman, bukan berarti itu terus nggak mungkin ada apa-apa kalau aman, bukan seperti itu. Tetapi maksudnya adalah benefit atau keuntungannya itu lebih besar dibandingkan dengan resiko yang dimunculkan ketika tidak diminum atau tidak dilakukan vaksinasi. Ya, bagaimana dengan efikasinya dari vaksin AstraZeneca ini? Ya, ternyata efikasinya itu hampir sama dengan vaksin Sinovac, sekitar 63%. Ya, jadi orang-orang yang diuji klinis ini kalau nggak salah di AstraZeneca itu ada di Inggris, kemudian ada di Afrika juga gitu ya. Dan ketika diuji cobakan itu ternyata hasilnya itu dari orang yang dia nggak disuntik vaksin itu 100 orang itu yang sakit. Tapi kalau disuntik vaksin dengan vaksin AstraZeneca ini yang terinfeksi hanya sekitar 37 orang. Jadi dikatakan efikasinya 63%. Ya. Ini suntikan yang pertama. Jadi ini bergejala itu gejala ringan maksudnya itu ya, gejala yang tidak membutuhkan adanya perawatan rumah sakit. Itu bisa sampai 63%. Ya. Nah, ini akan meningkat. Efikasinya meningkat itu ketika ada pemberian ulangan, dosis ulangan, yaitu sekitar 12 minggu. Maka kenaikan efikasi itu sekitar 81%. Sementara ketika jaraknya itu kurang dari 6 minggu, maka efikasinya menurun menjadi 55%. Ya, jadi efikasi dari AstraZeneca ini cukup bagus ya, dan juga tidak ditemukan adanya kasus COVID yang butuh rawat inap. Jadi kalaupun orang itu terserang COVID, maka dia bergejala ringan, yang dia hanya butuh isolasi mandiri. Ya. Nah, ini juga bisa menurunkan angka kasus rawat inap karena secara uji klinis sudah terbukti AstraZeneca ini dia bisa menurunkan resiko rawat inap ya, karena salah satu juga keunggulan dari vaksin ini dia bisa memproteksi itu sejak di saluran pernafasan atas, sehingga gejala-gejala yang muncul pun juga gejala-gejala yang ringan kalaupun seorang itu terinfeksi COVID. Ya. Jadi kalau kemudian efektivitasnya bagaimana? Kalau tadi namanya efikasi itu maksudnya adalah ketika diuji klinis ya. Kalau uji klinis itu kan berarti orang-orang yang dikatakan sebagai relawan dari uji klinis itu dia diamati.
tetapi setelah di roll out itu berarti sudah dijadikan sebagai program gitu ya, maka diamati juga efektivitasnya. Ternyata juga hampir sama dengan efikasinya pada saat uji klinis, ya sekitar 65%, dan juga sekitar angka 60-70 gitu ya. Dan di situ kalau dari sisi angka efikasinya itu bagus sekali sebenarnya, karena bisa menurunkan eh, angka COVID yang bergejala ringan gitu ya. Jadi dia benar-benar diamati ini bisa untuk mencegah penularan dari satu orang ke orang lain karena memproteksi dari saluran pernafasan atasnya. Nah, bahkan ketika ketemu dengan mutasi varian yang baru B117 ini ternyata AstraZeneca ini juga masih efektif ya. Jadi tidak ada perbedaan efikasi antara vaksin AstraZeneca itu untuk mencegah infeksi varian yang lama dengan varian yang baru ini gitu kan. Jadi sebenarnya secara eh, kualitas dari vaksinnya itu bagus ya, karena kalau terbukti dia itu tidak bisa efikasinya juga tinggi, kemudian eh, dari sisi dia bisa tetap efektif ya ketika menghadapi mutasi, itu sebenarnya juga sangat bagus ya. Sinovac itu belum ada penelitian yang menunjukkan apakah masih bisa menghadapi mutasi ini gitu ya. Kalau AstraZeneca jelas dia tetap bisa efektif ketika bertemu dengan varian-varian yang baru ya. Bagaimana dengan keamanannya? Ya tadi kan saya bilang uji klinisnya itu ada di beberapa daerah ya, ada di Inggris, di Brazil, di Afrika Selatan yang melibatkan 25.000 relawan ya. Ternyata kalau kita lihat dari sisi efek sampingnya sendiri itu sama seperti vaksin yang lain ya. Kalau kita punya anak kan kita juga sejak lahir itu kan juga divaksin. Dan rata-rata juga gejalanya itu kan sama seperti secara umum ketika ada benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh kita dalam bentuk vaksin, maka tubuh bereaksi. Secara lokal ada rasa nyeri, ada bengkak, ada gatal, itu adalah suatu hal yang sangat biasa gitu kan ya. Kalau kemudian secara sistemik ada demam, nyeri otot, pegel, itu juga suatu hal yang biasa gitu ya. Mungkin karena bayi kan dia cuma bisa nangis ya. Kalau dia bisa ngomong pasti sudah bilang, saya badannya sakit semua, saya sakit, pusing dan sebagainya. Tapi kan karena bayi hanya bisa nangis, maka kita nggak bisa tahu kan gejalanya, keluhannya apa saja. Tapi sebenarnya ini adalah suatu gejala yang hampir pada semua vaksin. Ya. Sementara kalau ada vaksin yang ada efek samping yang serius, itu hanya ada di nggak sampai 1% dari orang yang disuntik. Ya. Dan menurut jurnal ini tidak ada orang yang meninggal dunia setelah diberi vaksin AstraZeneca. Efek samping yang bisa terjadi, ada nyeri di tempat suntikan, ada pusing, lelah, ya, demam atau menggigil, ya. Dan itu semuanya itu terjadinya itu pada suntikan yang pertama. Dan justru ketika suntikan yang kedua, itu lebih jarang efek sampingnya. Itu beda dengan ini ya, dengan Sinovac ya. Kalau Sinovac itu justru pada suntikan yang kedua itu baru terasa ada efek sampingnya dibandingkan dengan suntikan yang pertama. Tapi kalau di AstraZeneca ini, yang terasa itu adalah pada suntikan yang pertama. Ya. Dan kabar gembiranya bagi lansia, karena di Malang ini kan kita sedang meroll out vaksinnya itu pada lansia ya, efek samping pada lansia itu lebih ringan dan lebih jarang. Kenapa kok seperti itu? Karena orang yang sepuh, lansia itu dia respon imunnya itu sudah tidak sebagus orang yang masih muda. Nah, respon imun itu juga berkorelasi dengan efek samping. Ketika respon imunnya itu kurang bagus, maka efek sampingnya pun juga rendah ya. Sehingga sebenarnya dari sisi keamanan vaksin AstraZeneca ini lebih aman itu pada lansia karena efek sampingnya itu lebih ringan dan lebih jarang ya. Kalaupun ada yang serius dan pernah dilaporkan itu ada di luar itu ada pernah ditemukan adanya infeksi di saraf tulang belakang ya, ada transfer mielitis, tapi ternyata ini pada orang-orang yang punya komorbid. Komorbidnya itu multiple sclerosis ya. Jadi memang sudah punya peradangan yang sebelumnya itu dimiliki karena autoimun, kemudian disuntik AstraZeneca, maka timbul adanya infeksi pada saraf tulang belakang gitu ya. Dan itu semuanya itu sangat sedikit sekali jumlahnya dibandingkan dengan yang tanpa gejala dan juga gejalanya itu gejala ringan. Ya. Nah ini yang mungkin sekarang sedang hangat-hangatnya ya, bagaimana dengan efek pembekuan darah. Karena kita kan ini di Eropa itu sudah pernah dilaporkan pada bulan Februari kalau nggak salah ya, itu sudah ditemukan adanya pembekuan darah, tetapi masih tanda tanya besar apakah ini berhubungan dengan vaksinnya ataukah kebetulan saja orang ini orang yang sudah sakit ya, tetapi kemudian karena pada saat yang sama dia disuntik seolah-olah itu karena vaksinnya, padahal bukan. Ya itu juga
masih diteliti, tetapi akhirnya ditemukan ternyata yang bermasalah dengan adanya kasus pembekuan darah itu hanya pada vaksin dengan batch tertentu saja, sementara batch yang lain nggak ada masalah gitu kan. Akhirnya batch yang menyebabkan yang diduga ya menyebabkan adanya pembekuan darah ini ditarik dan tidak disuntikkan ya. Itu di Eropa. Bahkan WHO mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk berhenti karena tidak ditemukan adanya hubungan sebab dan akibat. Karena penyebab dari pembekuan darah itu banyak ya. Orang yang dia punya sakit jantung, itu dia pembekuan darah juga bisa. Orang yang dia itu sakit stroke, itu juga bisa pembekuan darah gitu ya. Sehingga sebenarnya kalaupun ada orang yang disuntik dan dia itu terjadi pembekuan darah, itu belum bisa dipastikan bahwa dia itu karena vaksinnya. Karena apa? Ada sangat banyak sekali penyebab dari pembekuan darah gitu ya. Dan dari Eropa sendiri menyatakan bahwa tidak ada kaitannya antara vaksin AstraZeneca itu dengan adanya laporan pembekuan darah ya. Itu di Eropa ya, sehingga karena pada saat uji klinis di sana itu juga tidak ada masalah dengan efek samping pembekuan darah itu, maka di Eropa pun juga tetap ada penyuntikan, kemudian di Uni Eropa juga tetap dilakukan. Ya. Nah ini yang di Indonesia, mungkin ini yang masih sangat hangat sekali, ada orang pemuda ya, jadi umur 20 tahun itu disuntik, sehari setelah disuntik itu dia meninggal dunia. Nah ini apa karena vaksinnya atau bukan ya gitu. Dan itu tentu saja itu sangat merisaukan kita semua karena kan ini vaksin yang sangat baru dan maksudnya di Indonesia itu kan baru disuntikkan itu kan ya. Ketika ada kondisi seperti ini maka kita harus menyikapinya dengan serius ya. Nah, ternyata kalau ditelusuri batch dari yang terjadi kematian itu adalah batch-nya itu nomornya CTMAV 547 ya. Dan karena itu maka Kemenkes mengambil kebijakan untuk menarik sementara atau menghentikan sementara ratusan ribu dosis yang memiliki batch CTMAV 547. Di Malang nomor batch-nya apa? Di Malang itu nomor batch-nya CTMAV 546. Jadi di sini bukan termasuk yang nomor batch yang dilarang untuk disuntikan sementara ini gitu kan, karena memiliki nomor batch yang berbeda. Ya. Nah, kenapa kok kemudian dihentikan sementara gitu kan? Karena didapatkan adanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius ya. Bapak dan Ibu, yang namanya KIPI itu bukan kejadian ikutan karena vaksin, bukan karena imunisasi ya, bukan KIKI, bukan kejadian ikutan karena imunisasi. Jadi semua kejadian yang terjadi setelah imunisasi itu dilaporkan sebagai KIPI. Contohnya, orang ketika dia setelah vaksin kemudian dia jatuh di jalan karena kesenggol sepeda motor gitu ya, itu dilaporkan sebagai KIPI karena dia kan jatuhnya setelah vaksin. Ya, jadi semua kejadian KIPI itu adalah semua kejadian yang mengikuti imunisasi, bukan hanya karena imunisasi. Karena untuk bisa menyimpulkan karena imunisasi itu butuh suatu investigasi yang sangat panjang dan membutuhkan adanya para ahli di bidang multi bidang yang harus bisa menjelaskan ini apakah berhubungan atau tidak berhubungan. Sehingga demi keamanan penyuntikan vaksin yang selanjutnya, maka Kemenkes itu melakukan penghentian sementara vaksin AstraZeneca dengan nomor CTMAV 547. Itu di Malang tidak ada, di Jawa Timur tidak ada, ya. Di mana dilakukan suatu pengujian toksisitas dan juga sterilitas yang itu membutuhkan waktu 1-2 minggu. Ya. Nah ini tidak semua vaksin AstraZeneca dihentikan karena ternyata nomor batch-nya itu yang nomornya itu disinyalir itu ada KIPI seriusnya itu hanya yang nomor batch-nya tadi ya, CTMAV 547 ya. Tapi sekitar 3 juta dosis yang lain itu memiliki nomor batch yang berbeda sehingga insya Allah tetap disuntikkan untuk program lansia ya. Apakah itu tidak aman AstraZeneca? Tetap aman. Kalau tadi kita melihat bagaimana di Eropa itu juga sudah diinvestigasi ya. Ternyata yang bermasalah itu hanya nomor batch tertentu saja. Sementara nomor batch yang lain tidak ada masalah gitu kan ya. Sehingga memang untuk saat ini untuk hati-hatian nomor batch yang itu disinyalir bisa dilaporkan itu bisa ada KIPI serius itu ditarik dihentikan sementara. Nah, bahkan Komnas KIPI itu kumpulan dari para pakar, para ahli di multi bidang itu ya, ada dokter spesialis paru, ada dokter spesialis penyakit dalam,
ada ahli imunologi, ada dari semua kalangan ya, yang itu para pakar-pakar yang mereka itu bisa menyimpulkan apakah ini ada kaitannya atau tidak antara kejadian meninggal itu dengan eh, imunisasinya atau vaksinasinya, maka saat ini masih disimpulkan bahwa masih belum cukup bukti ada kaitan antara vaksinasi itu dengan KIPI yang serius tadi itu, sehingga dibutuhkan ada investigasi lanjut. Jadi ini juga kita perlu memahami bersama, sehingga dalam hal ini kita tidak ada resistensi yang berlebihan gitu ya, karena kita perlu menyikapi dengan secara proporsional ya, bahwa vaksin ini memang namanya vaksin apapun itu ada risiko, tetapi untuk saat ini kita juga harus melihat bahwa para pakar itu masih belum menyimpulkan bahwa yang namanya kematian atau kejadian kipi berat itu karena dari vaksinnya, itu belum ada kesimpulan seperti itu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama bahwa memang ternyata diakui oleh AstraZeneca dan peneliti di dunia itu bahwa ada efek samping yang terjadi tetapi sangat jarang sekali, yaitu efek pembekuan darah ya. Kalau tadi disimpulkan di Eropa itu nggak berhubungan, tapi ternyata kemudian setelah dikaji berikutnya itu ternyata disimpulkan itu adalah merupakan efek samping, tapi sangat jarang sekali ya. Efek samping ini itu berupa pembekuan darah. Jadi kalau kita mau jujur, banyak sekali penyakit-penyakit lain yang itu menyebabkan pembekuan darah. Bukan hanya penyakit saja ya. Nah, ini mungkin ada Bapak dari Polsek ini ya, merokok ya. Merokok itu, efek dari merokok itu ternyata hampir 2.000 kasusnya itu di antara 1 juta orang merokok itu dia bisa menyebabkan pembekuan darah. Nah, manusia itu sebenarnya dari sisi pembekuan darah itu bukan hal yang mengerikan ya. Jadi kita itu dikaruniai oleh Allah itu suatu homeostatis, suatu konsep kalau kita lupa maka terjadi pembekuan darah. Nah, pembekuan darah tapi nggak boleh berlebihan karena darah kita aslinya kan encer, dia encer dan bisa melewati pembuluh darah dengan mudah gitu ya. Tetapi dalam kondisi lupa, pembekuan darahnya itu terjadi. Nah, di sini pembekuan darah itu sebenarnya kondisi yang normal, asalkan ada kondisi yang bisa menstabilkan antara pembekuan darah dengan pengenceran darah. Nah, terjadi pembekuan darah berlebihan itu kalau ada kondisi-kondisi khusus, ya. Contohnya perokok, ya. Perokok itu ternyata juga bisa menimbulkan pembekuan darah. Kasusnya itu hampir 2.000 kasus di antara 1 juta perokok. Atau mungkin yang ibu-ibu ini punya KB-nya itu pil secara ini ya, minum pil KB. Itu ternyata kasusnya juga 500 sampai 1.200. Jadi cukup besar juga ya. Dan ini juga yang ngeri, infeksi COVID, kalau orang itu sakit COVID ya, maka 16%-nya itu terjadi pembekuan darah. Kenapa kok kemudian orang itu jadi sesak? Gejalanya seperti stroke, seperti serangan jantung. Karena karena pada infeksi COVID itu bisa menyebabkan pembekuan darah. Nah, dari vaksin AstraZeneca ini ternyata hanya 4 kasus dari 1 juta vaksin. Jadi kalau kemudian dibandingkan ya antara vaksin AstraZeneca, kemudian dari orang yang minum pil kontrasepsi, dari perokok sama dari infeksinya sendiri, ternyata kasus dari eh, pembekuan darah yang terjadi karena vaksinasi itu sangatlah kecil sekali dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi saya sampaikan, dikatakan produk farmasi itu aman, bukan berarti tidak ada efek samping ya. Tetapi ketika yang namanya keamanan itu adalah ketika manfaatnya atau benefitnya itu lebih besar dibandingkan dengan risikonya yang dimunculkan ketika tidak diminum atau ketika tidak divaksinasi gitu ya. Sehingga ketika memang dilakukan pemberian obat itu, maka ketika manfaatnya besar dibandingkan dengan risikonya, maka dikatakan obat itu aman. Nah, keamanan dari vaksin AstraZeneca ini adalah sebenarnya dibandingkan dengan kalau ada faktor pembekuan darah yang lain yang menyebabkan pembekuan darah itu ternyata sangat kecil sekali. Jadi kita juga perlu menyikapinya dengan proporsional ya, tidak berlebihan. Ya. Mengapa terjadi? Ini juga masih banyak tanda tanya gitu kan ya. Tetapi untuk saat ini para ahli itu menyimpulkan kemungkinan itu karena adanya VITT. Jadi ketika ada vaksin induced immune thrombocytopenia thrombositosis. Jadi kondisi ini mirip sama seperti kayak ada satu obat namanya heparin. Obat itu obat pengencer darah. Ketika diberikan kepada orang yang menderita sakit yang membutuhkan pengencer darah itu ternyata juga ada VITT ini. Jadi ketika disuntikan AstraZeneca itu kemungkinan ada orang-orang yang berpotensi dia itu membuat trombositnya itu aktivasi sehingga menyebabkan apa?
trombositnya itu kemudian menjadi penggumpalan darah, ya, menggumpalkan darahnya. Kemudian di situ akhirnya jumlahnya menurun seperti orang demam berdarah. Terjadi trombositopenia, trombositnya menurun, dan juga terjadi trombosis, penggumpalan pembuluh darah. Ya. Jadi ini secara sekilas ya, mungkin kalau saya jelaskan nanti pusing ya. Ini vaksin masuk, kemudian ada ini sel tubuh kita, plateletnya itu ini trombosit ya, bereaksi dengan trombosit membentuk satu kompleks. Kompleks ini kemudian merangsang adanya antibodi. Nah, antibodinya ini loh yang menyebabkan akhirnya trombositnya yang dimiliki kita itu teraktivasi sehingga langsung menggumpal darahnya dan akhirnya jumlah trombositnya jadi menurun. Ya, sekilas seperti itu kejadian dari VITT-nya itu. Nah, antisipasi yang dilakukan oleh negara-negara yang sudah menyuntikkan vaksinasi ini, ternyata penelitian menunjukkan pembekuan darahnya karena vaksin itu terjadinya sebagian besar justru pada orang yang muda, orang yang usianya itu di bawahnya 40 tahun. Sehingga beberapa negara itu menghentikan, dan kenapa dia menghentikan? Karena ternyata di sana itu kasus COVID-nya sangat sedikit sekali. Di sana itu hampir terkendali, sehingga antara manfaat dengan resikonya itu lebih tinggi resikonya, sehingga di Denmark itu dihentikan. Nah, kemudian di negara lain itu nggak dihentikan, tapi dilakukan satu regulasi. Yang disuntikkan itu, yang disuntik adalah orang-orang yang usianya di atas 50 tahun, di atas 40 tahun. Kalau di Malaysia itu dibuat pilihan ya, kalau mau disuntik silahkan, kalau nggak mau disuntik nggak apa-apa, dan seterusnya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, risiko pembekuan darah itu justru menurun pada saat bertambahnya usia. Jadi untuk saat ini ketika lansia itu disuntik, ya itu justru risikonya itu lebih kecil dibandingkan kalau AstraZeneca itu disuntiknya kepada orang-orang yang masih muda. Jadi sebenarnya kalau untuk lansia saat ini itu kejadiannya kalau dilihat dari bagaimana statistik dunia tentang pembekuan darah ini ternyata sangat kecil sekali. Sehingga ada regulasi di Inggris itu, ini kalau nggak salah 40 tahun ya, bukan 30 tahun ya, 40 tahun, kemudian di Italia, Jerman, Spanyol itu 60 tahun ke atas. Nah, kalau kita punya perhimpunan dokter spesialis penyakit dalam, itu menyarankan kalau ada orang-orang yang punya gangguan riwayat pembekuan darah, kemudian ada riwayat stroke, atau dulunya kalau dia seorang wanita itu dia pernah keguguran berulang, yang kemungkinan karena adanya APS ya, anti-phospholipid syndrome, maka kalau untuk divaksin AstraZeneca sebaiknya meminta rekomendasi dari spesialis. Ya, jadi kami juga sebagai vaksinator, ketika men-screening sasaran vaksinasi yang datang pun juga untuk saat ini juga sangat berhati-hati gitu kan ya. Ketika dia sudah pernah sakit yang membutuhkan obat-obat yang panjang, maka kita juga bertanya sakitnya sakit apa, minum obatnya obat apa, karena harapannya itu untuk kejadian yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi dengan kita melakukan screening yang ketat ya. Jadi untuk para penerima vaksin itu sebaiknya terbuka, sebaiknya dia juga open ketika dia punya riwayat sakit, disampaikan kepada vaksinator, saya sakit ini sakit itu, sakit apapun disampaikan, obat-obat yang dikonsumsi juga disampaikan, apa saja yang diminum gitu ya. Sementara dari pihak kami, para vaksinator itu, kami juga orang yang punya riwayat pernah ada serangan jantung, atau orang yang ada riwayat kakinya bengkak, bengkak satu sisi, kemudian kemerahan ya, atau istilah DVT. Ya, jadi diabetes trombosis itu biasanya pada perokok atau orang-orang yang dia tidak beraktivitas kemana-mana gitu kan ya, itu seringkali ada trombosis pada di kakinya itu ada seperti itu. Maka kita screening betul, jangan sampai itu langsung diloloskan karena membutuhkan adanya rekomendasi dari spesialis. Itu sudah kami lakukan. Ya. Nah, ini yang kemudian perlu kita waspadai ketika sudah disuntik vaksin AstraZeneca. Jadi kan mulai kemarin kami sudah melakukan vaksin lansia gitu kan ya. Gejalanya yang terjadi untuk pembekuan darah ini terjadinya tidak langsung. Kenapa nggak langsung? Karena yang menyebabkan pembekuan darah itu adalah karena antibodinya. Sementara antibodi itu dia memerlukan waktu untuk bisa terbentuk setelah divaksin. Jadi nggak bisa sekarang divaksin nanti malam langsung kejadian, itu nggak seperti itu. Jadi kita harus mewarning orang yang divaksin itu dia harus berhati-hati sejak hari ke-4 sampai hari ke-20. Ini bahkan ada literatur juga mengatakan hari ke-28. Ciri-cirinya apa? Kalau itu warning harus segera dibawa ke rumah sakit. Kalau ada sakit kepala hebat dan itu tidak hilang dengan cara kita minum obat-obat pereda nyeri. Kalau kita pusing-pusing biasa, kemudian dibuat tidur hilang, bukan seperti itu ya. Tapi trombosis kalau itu
pembuluh darah otak itu kalau dia itu sakit kepala yang dibuat apa-apa pun juga sakit, terutama dalam posisi dia itu berbaring atau dia menunduk. Semakin sakit itu udah tanda-tanda yang itu kita harus segera dibawa ke rumah sakit, dan itu terjadinya hari keempat sampai hari ke-20. Kalau hari pertama biasanya demam atau ada nyeri otot, ada rasa greges-greges itu biasanya hari pertama ya. Tetapi kalau tadi yang kita eh, untuk masalah pembekuan darah ini ya, yang masih sangat 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 hangat, dan karena ada berita-berita yang di luar sana seperti itu ya, kita mewaspadainya itu pada hari keempat sampai hari ke-28. Ketika ada sesak nafas, ketika ada kakinya bengkak ya, kakinya bengkak itu berarti sudah ada trombosis di kakinya. Kemudian nyeri perutnya terus-menerus karena ada vena porta hepatikanya, karena ada pembuluh darah di livernya itu dia juga trombosis, itu gejalanya nyeri perut terus-menerus, kemudian matanya kabur, ada pendarahan-pendarahan, itu tandanya harus segera dibawa ke rumah sakit, dan tentu saja kami tidak akan membiarkan kondisi itu gitu ya. Kami juga bertanggung jawab ketika ada kondisi-kondisi seperti ini, mohon nanti berkoordinasi dengan kami puskesmas, karena kan kalau setelah vaksinasi kan ada nomor kontaknya ya. Kalau di Pulau Ijen nomor kontaknya saya. Jadi saya itu nanti kalau ada yang ada efek samping apapun pasti saya dulu bisa telepon atau bisa WA gitu ya. Karena nanti akan ada arahan untuk tindak lanjut berikutnya. Ya, jadi kalau sebenarnya sudah tahu AstraZeneca itu ada risiko yang berat gitu ya. Tetapi kalau kita lihat, kita timbang-timbang antara manfaat efektifnya si vaksin ini dibandingkan dengan risikonya. Kalau terkena COVID dan kemudian dia terjadi pembekuan darah itu ternyata jauh lebih besar manfaatnya. Sehingga saya katakan semua produk farmasi itu aman jika manfaatnya itu lebih besar dibandingkan dengan risikonya. Dan dalam masalah vaksinasi ini, itu kalau sakit COVID sendiri itu 16% loh. 16% itu terjadi trombosis pembekuan darah. Sementara manfaatnya, sementara kalau itu vaksin yang disuntikan menyebabkan pembekuan darah itu hanya 0,0004%. Jadi sangat kecil sekali. Jadi akhirnya kalau dari kacamata para klinisi itu mengatakan selama manfaatnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan risikonya, maka disitulah dikatakan vaksin ini masih aman. Ya. Dan kita juga perlu tahu bahwa vaksin ini juga punya banyak kelebihan, termasuk juga dia bisa mencegah penularan. Kalau yang Sinovac, dia tidak bisa mencegah penularan. Karena apa? Proteksi Sinovac itu hanya dari organ paru-parunya saja. Tapi kalau di AstraZeneca ini, dia sudah bisa memberikan proteksi itu sejak di saluran pernafasan atas. Sehingga di sini juga dikatakan eh, vaksin ini bisa mencegah penularan. Dan ini sangat bagus sekali sebenarnya ya. Nah, untuk yang lansia sebenarnya juga tidak perlu khawatir. Karena justru efek samping itu pada usia yang lebih tua itu semakin ringan ya, karena respon imunnya pun juga tidak sebagus ketika disuntikan kepada orang yang muda. Dan vaksin ini sangat ramah dengan kita karena bisa disimpan di suhu kulkas biasa. Jadi kalau kita kemana-mana bawa apa full box yang isinya vaksin itu, seperti kita vaksin ke sekolah-sekolah, seperti kita vaksin untuk anak bayi itu ya, itu bisa dilakukan dengan AstraZeneca ini gitu kan ya. Kalau nanti ada vaksin Pfizer, ada Moderna, itu penyimpanannya itu harus -20. Jadi nggak bisa di kulkas biasa, sangat menyulitkan sekali. AstraZeneca ini bisa disimpan dengan suhu biasa, kulkas biasa sehari-hari gitu ya. Sehingga untuk masalah penyimpanannya juga sangat mudah. Nah, ini juga yang perlu kita pahami ya, Bapak dan Ibu ya. Setelah vaksin, apakah kita bisa melepaskan protokol kesehatan? Nanti dijelaskan Mbak Anita dengan lebih dalam ya, bahwa tadi kalau kita memahami bagaimana vaksin itu hanya sebagai satu lapis pencegahan saja dari banyak lapis-lapis tadi itu, ya, bahwa kalau kita sudah vaksin, kita harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Kita harus jaga jarak, harus sering cuci tangan, harus memakai masker dengan orang-orang yang tidak satu rumah gitu ya, dengan orang kantor, dengan teman atau saudara-saudara yang berbeda rumah, kita harus menggunakan masker. Karena belum diketahui ada satu vaksin yang dia 100% bisa mencegah penularan. Ya, sampai kapan? Kita nggak tahu. Karena yang jelas di sini wabah ini belum terkendali. Angka positif rate-nya masih sangat tinggi. Cakupan vaksinnya masih rendah. Penyebaran virusnya itu dengan adanya mutasi-mutasi yang baru, itu masih sangat mengerikan. Jadi kita nggak tahu sampai kapan. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa vaksin itu bukanlah sebagai obat sapu jagat ya. Jadi tetap harus dipahami harus ada 5M dan 3T dilakukan secara simultan. Sehingga ketika sudah vaksin, maka harus tetap sama-sama dengan protokol kesehatan yang lainnya. Ya, ya mungkin itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Nanti mungkin dilanjutkan dengan masalah
Kesehatan dari Mbak Anita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Nadia lagi ya. Baik, terima kasih kepada Dr. Mika yang telah menyampaikan materi tentang vaksin AstraZeneca. Kebetulan dokter, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini akan saya bacakan untuk 3 pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu untuk nanti dijawab oleh Dr. Mika. Jadi dokter, untuk pertanyaan yang pertama, ada pertanyaan apakah bisa disimpulkan bahwa vaksin AstraZeneca lebih efektif dibanding vaksin Sinovac? Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, apa perlu persiapan khusus sebelum divaksin AstraZeneca? Misalnya tidak berpuasa atau harus makan. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, normalnya berapa hari efek samping atau reaksi vaksin yang bekerja dalam tubuh? Untuk sementara itu dulu dokter, waktu dan tempat kami persilakan untuk dokter. Ya. Ini langsung dijawab berarti ya, nggak nunggu sampai materi kedua dulu ya. Ya, monggo dijawab dulu. Jadi dokter. untuk menyimpulkan apakah AstraZeneca ini lebih efektif dibandingkan Sinovac. Jadi semua vaksin itu dia memiliki uji klinis yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita membandingkan satu vaksin dengan vaksin yang lain. Kenapa? Karena tempat uji klinisnya berbeda, sasarannya berbeda, kelasnya berbeda yang diuji gitu ya. Belum ada satupun uji klinis yang dia itu membandingkan antara satu vaksin dengan vaksin yang lainnya. Jadi kalau kemudian dikatakan apakah kemudian AstraZeneca itu lebih bagus daripada Sinovac, tidak bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena objek dari uji klinisnya berbeda. Dan belum ada di dunia ini yang melakukan uji klinis dengan vaksin yang berbeda. Kalau dikatakan lebih bagus, lebih jelek kan harus dibandingkan ya Bapak dan Ibu ya. Jadi contohnya kalau kita itu nyoba obat A sama obat B. Kalau mau kita bilangnya obat A sama B itu bagus itu gimana? Berarti kan kita harus sama-sama mencobakan obat itu pada sasaran yang sama kan. Jadi satunya dikasih obat A, satunya dikasih obat B. Tapi faktanya kan uji klinisnya belum seperti itu. Jadi uji klinis itu apa? Satunya dikasih obat A, satunya tidak dikasih obat. Atau satunya dikasih obat B, satunya tidak dikasih obat. Nah, untuk saat ini belum ada uji klinis yang membuat pembandingan antara ketika dikasih vaksin A dengan vaksin B. Semuanya itu uji klinisnya sifatnya masih ketika dikasih vaksin A dengan ketika tidak dikasih vaksin. Ya, jadi kesimpulannya ketika ada efikasi itu, kita bisa melihat itu secara sendiri-sendiri. Efikasinya Pfizer segini, efikasinya AstraZeneca sekian, efikasinya Sinovac sekian. Itu adalah dibandingkan dengan orang yang tidak divaksin. Ya, jadi memang untuk menyimpulkan itu tidak bisa dilakukan untuk saat ini, ya. Tetapi setelah ada data-data dari klinis itu, kita bisa membandingkan bahwa orang yang divaksin itu pasti dia memiliki proteksi yang lebih dibandingkan dengan orang yang tidak divaksin. Untuk saat ini memang kita pandemi ini kita membuat akhirnya itu pokoknya ada vaksin aja yang bisa bagus untuk tidak harus efikasinya 100% ya, asalkan dia itu di atas 50% itu dikatakan sudah bagus dan bisa membantu sekali untuk apa? Untuk mencegah terjadinya COVID yang bergejala dan bahkan juga bisa mencegah kematian akibat COVID. Jadi kalau kemudian dikatakan mana yang paling baik, tidak ada vaksin yang baik. Yang ada adalah vaksin mana yang ada, itu yang kita gunakan. Karena untuk saat ini memang kita membutuhkan, kita berpacu dengan waktu, kita berpacu dengan pandemi ini, jangan sampai pandemi ini pergerakannya lebih cepat dibandingkan dengan vaksinnya, gitu kan ya. Sehingga kita jangan sampai kita nunggu vaksinnya Nusantara aja, kita nunggu vaksin merah putih aja, akhirnya kita nggak mau divaksin. Untuk saat ini, vaksin terbaik adalah vaksin yang ada dulu. Yang itu bisa kita vaksinkan dan itu insya Allah bisa membantu sekali dalam hal mengendalikan pandemi, terutama dalam rangka supaya apa? Supaya rumah sakitnya itu tidak kepenuhan karena banyak orang-orang dengan gejala berat. Ya, vaksin ini sangat membantu sekali untuk itu. Kemudian untuk persiapan khususnya, ini bukan hanya AstraZeneca ya, secara umum vaksin itu ketika disuntikkan ke seseorang itu kan ada namanya respon imun dan itu ada efek sampingnya gitu kan ya. Maka sebenarnya apakah harus puasa, apakah harus tidak boleh berpuasa, itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya.
Mungkin kalau lansia ada baiknya tidak berpuasa. Tetapi bagi orang-orang yang dia mampu dan ada masalah dengan puasa, ada masalah juga gitu ya. Karena sebenarnya itu tidak berkaitan secara langsung ya. Artinya itu apakah orang puasa itu pasti daya tahan tubuhnya menurun, itu juga tidak gitu ya. Jadi sangat-sangat kondisional. Mungkin nanti kalau yang dari lansia itu bisa pendampingnya kan yang lebih paham kan. Oh ini orang tua saya itu lebih bisa lebih fit kalau dia nggak berpuasa. Jadi dalam kondisi yang bagus ya. Dan yang penting juga persiapan secara apa? Persiapan secara mental. Persiapan secara mental sebelumnya itu ya kita tidurnya cukup, kemudian kita berpikir positif, kita tidak membayangkan yang jelek-jelek gitu kan ya. Dan setelah vaksin kita juga harus punya mental apa? Mental supaya tidak meninggalkan protokol kesehatan. Itu sangat poin yang sangat penting ya. Jadi mental kita setelah vaksin itu apa? Mental untuk tetap istiqomah. Ya udah ya. Jadi untuk persiapan vaksin itu tidak ada yang khusus ya. Kemudian untuk normalnya berapa hari efek samping? Efek samping bisa terjadi setelah divaksin 30 menit. Ada yang namanya reaksi cepat ya, ada namanya anaphylactic shock. Makanya kenapa 30 menit itu dia tidak boleh meninggalkan tempat vaksin karena harus diobservasi. Kalau ada apa-apa bisa langsung ada penanganan dari tenaga medis gitu ya. Kalau untuk ada efek samping berikutnya itu sangat kasuistik ya. Tetapi tadi dengan dari platelet faktor 4 itu terjadi itu 4 hari gitu ya. Maka hari keempat sampai hari ke-28 itu sebaiknya orang-orang yang divaksin itu dia tidak kemana-mana. Artinya itu ya bukan yang di rumah aja bukan, tapi jangan keluar kota, jangan melakukan aktivitas yang berat-berat gitu ya. Karena itu adalah masa-masa di mana ada kemungkinan terjadinya trombosis, meskipun sangat kecil sekali angkanya, tetapi harus hati-hati di hari keempat sampai hari ke-28. Sementara untuk hari-hari yang sebelumnya, meskipun nanti ada nyeri otot, ada demam, itu semuanya bisa diatasi dengan obat-obat sehari-hari. Jadi kalau dari Palawijen itu kami memberikan obat penurun panas atau pereda nyeri ya ketika bapak sama ibu sudah divaksinasi AstraZeneca ini gitu ya. Tetapi secara umum, secara efek sampingnya bisa terjadi langsung pada saat setelah penyuntikan sampai hari ke-28. Itu sebenarnya juga pada vaksin yang lain ya. KIP itu harus diamati 1 bulan setelah vaksin. Jadi kalau kemudian ada terjadi kejadian dalam waktu 1 bulan, ya kita harus melakukan suatu catatan. Ini adalah suatu kejadian ikutan pasca imunisasi. Seperti itu. Itu yang mana dia pertanyaannya ya. Ya, baik dokter. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Mungkin Bapak dan Ibu yang bertanya, nanti jika kurang jelas bisa ditanyakan kembali setelah sesi berikutnya. Untuk saat ini, langsung kami lanjutkan saja untuk penyampaian materi yang kedua, yaitu tentang bagaimana kita menyikapi apabila kita setelah divaksin, kita itu harus seperti apa saja yang perlu kita lakukan, apa saja yang perlu kita jaga, ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Anita Reski selaku penanggung jawab UKM Puskesmas Palawijen. Baik, langsung saja kepada Ibu Anita, kami persilahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, saya dari Puskesmas Palawijen. Mohon maaf, ini suara saya terdengar jelas? Jelas Bu. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat Allah dalam sehat
kasus nyata yang ada di wilayah kita di 3 kelurahan, Kelurahan Polowijen, Purwodadi, dan juga Balai Arjosari, semuanya merata bahwa yang pertama adalah ada yang ternyata positif sebelum divaksin. Jadi hari ini vaksin, kemudian malamnya langsung sakit. Setelah itu dilakukan tes, ternyata hasil swabnya positif. Ini bisa saja beliaunya itu sudah positif sebelum dilaksanakan vaksin. Kemudian yang kedua adalah ini suami istri 10 hari setelah vaksin tiba-tiba bergejala, kemudian, dan ini vaksin dosis pertama ya, ternyata setelah kita lakukan PE, penyelidikan, ternyata beliaunya setelah vaksin langsung beraktivitas seperti biasa, bahkan seperti luar biasa, tidak ada prokes, kemudian aktivitas tanpa masker, dan beliaunya melakukan aktivitas yang benar-benar merasa bahwa beliaunya sudah aman dan akhirnya terkonfirmasi positif dan punya komorbid sehingga beliaunya dua-duanya harus MRS masuk rumah sakit dan menjalankan perawatan lebih dari 3 minggu. Yang ketiga adalah beliaunya ada gejala 7 hari setelah vaksin. Jadi sebetulnya sebelum beliaunya vaksin itu juga sudah badannya kondisinya tidak baik. Kondisinya tidak enak, sehingga seperti yang dijelaskan Dr. Mika tadi, kejujuran di meja 1 dan meja 2 itu sangat diperlukan ketika panjenengan semua mau dilakukan vaksinasi. Kejujuran tentang riwayat penyakit, tentang kondisi saat ini, tidak perlu khawatir apabila panjenengan tidak divaksin hari ini, karena ada yang namanya vaksin tunda, di mana ketika panjenengan sudah terdaftar tidak akan hilang namanya, sehingga nanti bisa datang kembali pada saat kita melakukan vaksinasi. Jadi beliaunya itu sebelum vaksin sudah bergejala, 7 hari setelah vaksin bergejalanya lebih lagi. Kemudian karena diagnosis pertama adalah tipes, dilakukan kunjungan oleh teman-teman kantor. Dilakukan kunjungan oleh teman-teman kantor yang dimana statusnya waktu itu masih sakit biasa menurut orang-orang, dan ternyata setelah dilakukan kunjungan disambangi ternyata baru diketahui bahwa positif. Akhirnya dilakukan tracing ternyata ada klaster baru, klaster kunjungan, yaitu ada tambahan positif 3 orang, sehingga kami menyarankan untuk kondisi seperti ini memang sebetulnya menjadi satu hal yang berbeda dengan budaya kita ya, karena budaya kita itu benar-benar budaya yang kita ringan tangan sekali ketika mendengarkan keluarga kita, tetangga kita, ataupun orang terdekat kita dalam kondisi sakit, itu pasti kita langsung ingin menyampaikan care kita, menyampaikan prihatin kita. Namun untuk kondisi seperti ini kita harus waspada, sehingga banyak sekali media sosial yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan prihatinnya kita, sehingga tidak ada klaster-klaster baru. Yang keempat ini kasusnya masih berjalan. Kasus masih berjalan. 14 hari setelah vaksin, beliaunya mobilitas tinggi, mengunjungi anaknya di Surabaya, kemudian dikunjungi sama keluarganya yang dari Blitar. Nah, beliaunya masuk ICU langsung berdua, dan itu terpisah antara suami dan istri. Untuk saat ini masih berada di ICU, masih berada perawatan, alhamdulillah sudah keluar dari ICU dua-duanya, tapi masih perawatan, dan setelah dicek ternyata beliaunya masih positif, sehingga bisa dikatakan bahwa beliaunya adalah long COVID. Nah, dari sini kejadian nyata yang bisa kita jelaskan, kita paparkan bahwa memang ketika kita sudah setelah divaksin itu belum tentu kita memang sudah tercovering, tidak pasti kita tidak akan terkonfirmasi gitu ya. Sehingga tadi sudah dijelaskan sama Dr. Mika bahwa vaksin ini adalah pelengkap. Ibaratnya kalau makanan ini itu makanan penutup. Sehingga harus ada tahap-tahap di depan juga yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, kalau tahapannya saya yakin panjenengan semua sudah memahami apapun yang dikatakan di mana-mana adalah 5M. Sehingga harapannya ketika kita vaksin,
vaksin ini adalah pelengkap prokes, 5M tambah vaksin. Sehingga disiplin itu adalah dari diri kita sendiri juga. Dan harapannya memang prokes ini adalah pegangan kita, sehingga tidak akan menjadi klaster-klaster tambahan baru. Di sini saya mungkin akan menjelaskan sedikit tentang prokes tentang pertemuan. Prokes di pertemuan, saran utama dari kami yaitu dilakukan di ruang terbuka, sehingga mungkin Bapak Ibu ada yang pernah berkunjung di Puskesmas Polowijen, kami menemui, mohon maaf, kami jarang sekali menemui tamu di dalam ruangan, sehingga kami menerima tamu itu seringnya di halaman ataupun di tempat terbuka, sehingga kami mohon maaf gitu. Kemudian kalau memang harus di dalam ruangan itu sangat perlu diperhatikan. Di sini harus digarisbawahi nggih, harus diperhatikan tentang ventilasi, jarak, dan durasi. Durasi ini maksimal 45 menit. Tapi di sini ada garis bawah juga ya, maksimal 45 menit ini dengan jarak minimal 1,5 meter tanpa ada sentuhan fisik, sehingga beberapa kali kami sampaikan kepada masyarakat, mungkin masih ada yang melakukan tos dengan apa ya, tos gitu kepalan, itu harapannya memang sudah tidak dilakukan lagi, cukup dengan cukup dengan itu aja, karena kita tidak pernah tahu ketika kita habis tos, kemudian ujung tangan kita pakai kucek mata, kita tidak pernah tahu, apalagi pada saat itu kondisinya jauh dari aliran air, kemudian tidak ada hand sanitizer, jadi harapannya udah kadung matanya gatel, jadi harapannya memang tidak ada kontak fisik sama sekali, tidak ada sentuhan fisik sama sekali. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan barang-barang pribadi. Menggunakan barang pribadi, tidak menggunakan barang dengan bergantian. Terutama yang paling sering adalah ballpoint. Itu harapannya memang membawa alat pribadi dari rumah. Kemudian yang paling sering itu adalah konsumsi. Masih ada konsumsi yang dilakukan prasmanan, karena kita kan tidak mungkin harus memberi waktu bahwa yang makan saya dulu ya, nanti setelah saya makan panjenengan gitu kan, tidak mungkin kan kita melakukan seperti itu, sehingga memang disarankan konsumsinya itu merupakan konsumsi kotakan yang bisa dibawa pulang, ataupun memang harus dimakan di situ, itu dengan lokasi yang terpisah. Oke, tidak disarankan untuk melakukan prasmanan. Next. Prokes saat berkendaraan. Ini juga menjadi suatu hal yang penting, namun sering sekali kita abaikan, bahwa yang pertama, upayakan kita menggunakan kendaraan pribadi. Ketika emang itu tidak bisa kita menggunakan kendaraan umum, itu kita harus menggunakan barang pribadi seperti helm. Kemudian pastikan kita menggunakan masker. Pastikan kita tidak berbicara pada saat kita berada di dalam satu kendaraan, dan sangat tidak disarankan menggunakan AC, sehingga mungkin panjenengan bisa melihat bahwa kami di ambulans dengan menggunakan hazmat itu pasti tidak menggunakan AC, kaca pasti terbuka. Dan untuk saat ini kita masih dalam suasana Lebaran, di mana pasti walaupun sudah dihimbau oleh Bapak Wali Kota tidak ada unjung-unjung ke keluarga yang tidak dekat ataupun yang tidak satu rumah, tapi biasanya ini ada sifat sungkan, sehingga harapannya kita bisa memfasilitasi orang tua kita, terlebihnya ya, seperti yang disampaikan Dr. Mika yang tadi, bahwa mungkin banyak sekali OTG yang masih muda, sehingga nanti risiko yang tertinggi itu ada pada lansianya, pada orang tua yang ada di rumahnya, belum lagi kalau orang tua itu memiliki komorbid. Yang pertama adalah ruang tamu outdoor. Ciptakan ruang tamu berventilasi atau sirkulasi yang baik, yaitu sulap, teras rumah, atau garasi menjadi ruang tamu. Dekor ruang tamu
Yang ketiga adalah siapkan tempat cuci tangan atau hand sanitizer. Yang keempat, gunakan masker. Tolong untuk selalu menggunakan masker dengan triple. Minimal itu triple, namun triple yang sudah berstandar. Bukan masker scuba ataupun masker kain yang 1-2 lapis deh. Karena sudah dijelaskan bahwa masih adanya mutasi, adanya sekarang penelitian baru bahwa bukan hanya dari aerosol tapi sudah airborne, sehingga kita harus membentengi diri kita dengan maksimal. Kemudian jaga jarak dan durasi. Apabila itu tidak bisa kita lakukan, minimal kita menggunakan masker medis. Kita menggunakan masker medis, dan masker medisnya sendiri pun bukan hanya semata-mata tiba-tiba masker sekali pakai gitu, tapi masker medis yang sudah disarankan oleh Kementerian Kesehatan. Namun kita juga ketahui bahwa penggunaan masker medis yang tinggi itu akan mengakibatkan adanya tumpukan sampah yang lebih banyak, sehingga memang harapannya sebelum kita membuang masker medis kita harus melakukan proses terlebih dahulu. Prosesnya seperti apa? Rendam dengan air hangat, minimal rendam dengan air hangat atau bisa kita cuci dengan sabun. Kemudian kita harus memisahkan agar oknum-oknum itu tidak menggunakan kembali masker medis kita. Karena kita ketahui sudah banyaknya oknum yang tertangkap menjual kembali masker medis, sehingga harus kita proses, harus kita hancurkan, dan kalau bisa kita pisahkan sebelum kita buang. Mungkin itu dari saya, sehingga tadi nanti akan ada kesimpulan yang disampaikan oleh Mbak Nadia. Mungkin ada pertanyaan. Tadi saya sudah melihat ada raise hand dari Pak Fajar. Mungkin Pak Fajar ingin bertanya. Monggo, terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Anita telah menyampaikan seputar apa saja yang perlu tetap dijaga setelah divaksin. Untuk selanjutnya akan saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk berikutnya setelah 3 pertanyaan yang awal tadi. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yang pertama, apa yang perlu dikonsumsi setelah divaksin untuk meminimalisir efek samping dari vaksin? Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, ada yang bercerita, setelah menerima vaksin, kemudian tidak lama langsung demam. Setelah itu diberi PCT tapi tetap meriang. Selain diberikan paracetamol, apakah ada saran bagaimana untuk mengurangi rasa tidak enak badan? Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, Dok, seperti apa gejala seseorang yang mengalami pengentalan darah setelah divaksin? Ini pertanyaannya mungkin langsung bisa dijawab oleh Dr. Mika ini. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Dr. Mika. Ya baik, saya jawab yang pertanyaan apa yang harus dikonsumsi setelah divaksin untuk meminimalisir efek samping. Ya, jadi sebenarnya untuk vaksinasi ini tidak selalu ada efek samping ya Bapak dan Ibu ya. Jadi sebenarnya kita berharapnya semuanya aman. Tetapi kalaupun nanti ada efek samping, kalau tadi yang terbanyak kan efek samping ringan ya, seperti kayak demam ringan, greges, atau ada nyeri otot, ada perasaan linu-linu gitu kan ya. Itu kalau memang bisa disikapi dengan istirahat, ya diistirahatkan aja. Biasanya kalau daya tahan tubuhnya bagus, besoknya itu sudah enakan. Misal dibutuhkan ada obat-obatan yang bebas aja bisa kita beli gunakan ya. Tapi untuk AstraZeneca ini memang kasus terjadinya demam setelah vaksin itu memang lebih banyak dibandingkan dengan vaksin Sinovac ya. Karena kan tadi saya bilang kalau vaksin AstraZeneca ini kan menggunakan vaksin yang masih hidup yang dilemahkan ya. Tidak seperti Sinovac yang vaksin mati, virus mati.
Jadi mungkin angka demamnya itu lebih banyak dibandingkan dengan Sinovac. Kalau seperti itu, ya cukup dengan hanya dikompres atau diminumi obat dengan hidrasi, dengan minum cairan ekstra ya, karena kalau orang yang demam itu dia membutuhkan cairan ekstra itu karena kan dia hilang dengan panasnya. Cairan itu lebih banyak hilang dengan panas. Banyak minum aja, atau kemudian istirahatnya juga diperbanyak juga ketika setelah vaksin ya, karena kan kondisi orang berbeda-beda gitu ya. Minum obat yang ada. Jika sakit berlanjut, silahkan bisa kontak ke tenaga kesehatan, karena kan perlu untuk di-assessment ya, apakah memang karena vaksinnya ataukah ada infeksi yang lain. Berarti juga kalian menjawab, kalau ada masih nggak enak ketika dikasih paracetamol, masih meriang, masih ada perasaan yang intinya ini ya, membutuhkan suatu penanganan lanjut, monggo silahkan bisa datang ke tenaga kesehatan untuk segera dilakukan pemeriksaan, sehingga nanti untuk penanganan selanjutnya spesifik ya, tergantung dari apa yang kami temukan ketika kami memeriksa pasien tersebut. Ya, jadi kalau untuk secara umum, sebenarnya untuk efek samping vaksin ini bisa kita lakukan di rumah ya, dengan cara yang sederhana saja. Kemudian gejalanya pengumpulan darah seperti apa? Jadi kalau tadi pengumpulan darah itu kan terjadinya di seluruh sakit kepala hebat. Jadi sakit kepala yang tidak hilang dengan menggunakan obat-obatan biasa. Atau yang dia posisi sakit kepalanya itu lebih sakit ketika posisinya itu dia berbaring atau ketika menunduk. Biasanya seperti itu ya. Jadi itu karena adanya udah gejala-gejala ada pengumpulan darah di pembuluh darah otak. Atau kemudian kalau itu pengumpulan darahnya itu ada di kaki itu ya, itu biasanya kakinya bengkak. Bengkaknya itu bengkak satu sisi biasanya, bengkak merah, panas di kaki itu seperti itu bisa. Atau kalau ada trombosisnya itu ada di itu di pembuluh darah yang ada di paru-paru, itu bisa ke arah sesak nanti ya. Sama seperti orang yang sakit COVID, ketika dia biasanya orang COVID itu dia endotel pembuluh darahnya di paru-paru itu dia kan terjadi pembekuan darah hebat di sana ya, akhirnya sesak. Seperti itu juga bisa gejalanya. Ada juga yang di pembuluh darah liver, itu gejalanya itu seperti ada rasa sakit nyeri perut yang hebat, tapi nggak kemudian hilang dengan dia istirahat, dengan dia minum obat pereda nyeri, itu nggak hilang. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan bahwa hati-hati pada hari keempat sampai hari ke-28 di mana ada kemungkinan trombosis itu terjadi dengan gejala-gejala nyeri kepala hebat, nyeri perut hebat, ada sesak nafas, pandangannya itu kabur atau berkunang-kunang gitu ya, kemudian ada bengkak di kaki ya, dan itu semuanya butuh penanganan yang dilakukan di rumah sakit. Dan tidak perlu khawatir Bapak dan Ibu ya, meskipun ada trombosis, itu sebenarnya penanganan medis bisa dilakukan. Jadi di rumah sakit nanti akan diberikan biasanya infus imunoglobulin ya, dilakukan itu, dan insya Allah sebagian besar itu akan bisa teratasi dengan adanya penanganan yang tepat. Nah, kalau kemudian kejadiannya pun juga sangat sedikit, ya, makanya kalau kemudian di tempat kami biasanya untuk yang pasien-pasien lansia itu kami tanya detail, kalau ada sakit pernah minum obat apa aja Pak? Kalau ada obat pengencer darah, kalau ada obat-obat yang sekiranya itu ada kemungkinan potensi trombosisnya itu sudah ada, maka kami akan memending vaksinasinya itu untuk mengarahkan segera berkonsultasi dengan dokter spesialis, sehingga ketika nanti vaksin diberikan, itu atas rekomendasi dokter spesialis yang bertanggung jawab merawat beliaunya itu. Ya. Dan memang untuk kasus trombosis atau penggumpalan darah ini, justru semakin usia semakin bertambah, semakin lanjut, itu risikonya semakin kecil. Ya. Jadi justru yang perlu diwaspadai itu, kalau vaksin AstraZeneca itu disuntikan pada usia-usia muda. Ya. Saya nggak menyimpulkan kalau yang kejadian pemuda yang meninggal itu karena vaksin ya, tapi seandainya pun betul, itu kan usianya masih 20 tahun kalau nggak salah kan ya. Jadi karena respon imunnya bagus, sehingga antibodi terhadap platelet faktor 4-nya juga bagus, tinggi sekali. Nah itu yang kemudian disinyalir jadinya pembekuan darah berlebihan ya. Nah, kalau orang sepuh itu kan ya, ada keuntungannya pada orang-orang sepuh itu. Apa keuntungannya? Keuntungannya efek sampingnya pun juga lebih rendah dibandingkan dengan efek samping yang dialami oleh orang-orang muda. Jadi untuk yang vaksin lansia ini insya Allah
lebih aman ya kalau dengan menggunakan AstraZeneca itu dibandingkan kalau diberikan AstraZeneca itu kepada orang-orang yang muda. Seperti itu ya. Jadi untuk gejala penggumpalan darah itu tergantung dari pembuluh darah yang diserang gitu ya. Kalau di otak berarti dia nyeri kepala. Kalau dia di livernya dia nyeri perut. Kalau di kakinya dia bengkak yang sangat hebat, merah dan juga sangat nyeri gitu ya. Dan kalau di paru-parunya bisa sesak atau ada rasa mongsong ya seperti itu. Terus ada lagi Mbak Nadia? Kesimpulannya kalau dikatakan taat prokes itu masih lebih baik. Jadi semuanya kalau vaksin saja tanpa prokes itu juga bolongnya juga masih banyak ya. Artinya memang ini adalah ujian kesabaran bagi kita ya Bapak dan Ibu ya, bahwa dengan ada pandemi ini kita juga harus bersabar dengan kondisi ini. Semakin kita taat protokol kesehatan, semakin cakupan imunisasinya itu semakin cepat untuk tercapai yang sesuai dengan target 70% gitu ya, maka harapannya pandemi ini bisa kita atasi bersama-sama. Tapi kalau kemudian prokesnya juga tidak dilakukan, banyak orang menolak vaksin sehingga cakupan vaksinnya itu rendah gitu ya. Nah, kita mau mengendalikan pandemi dari mana? Karena secara sains ya kita melihat bahwa untuk pandemi ini bisa kita pelajari kok. Jadi Allah itu memberikan kita suatu potensi untuk kita berpikir bagaimana kita bisa menyikapi pandemi ini gitu kan. Bahwa di situ ada namanya virus. Virus itu dia akan berhenti. Kalau apa? Kalau tidak ada kumpulan orang, kalau tidak ada manusia-manusia yang berkerumun gitu kan ya. Dan itu memang salah satu potensi yang harus kita hindari sehingga adanya 5M itu sebenarnya suatu hal yang bisa kita pahami secara akal. Itu adalah suatu kondisi yang kita lakukan dalam rangka supaya virus itu nggak segera berpindah. Nah, adanya mutasi-mutasi yang jenisnya B117, B1617 gitu ya. Sebenarnya terjadi itu adalah kondisi alami. Semakin cepat perpindahan virus dari satu manusia ke manusia yang lain, maka semakin cepat juga terjadinya mutasi. Karena mutasi itu adalah proses adaptasi. Semua makhluk hidup itu Allah berikan suatu potensi untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Ketika satu orang itu dia tinggal di, satunya itu di kutub utara, satunya di hutan, satunya di pegunungan, manusia-manusia itu dia beradaptasi. Dia memiliki, bisa jadi organ-organnya pun juga tidak sama persis ya, dia sudah beradaptasi sesuai dengan lingkungan yang dia alami gitu kan ya. Sama seperti virus. Ketika virus berpindah dari satu manusia dengan manusia yang lain, kan manusia itu berbeda. Masing-masingnya itu nggak sama persis gitu ya. Itu yang membuat akhirnya virus itu gampang berubah, bisa beradaptasi dengan cara dia merubah wujudnya itu gitu ya. Sehingga sebenarnya cara kita untuk bisa menyikapi mutasi dengan cara apa? Dengan cara kita jangan sampai membuat virusnya itu cepat berpindah. Maka 5M itu juga menjadi hal yang harus kita lakukan supaya nggak ada mutasi-mutasi yang baru gitu ya. Karena di Indonesia sendiri bukan berarti nggak ada mutasi ya, bisa jadi mungkin karena tidak ada analisis dari virus-virus di Indonesia ya, tetapi yang sudah dianalisis kan yang dari Eropa, dari Inggris, kemudian di India juga sudah ada gitu kan. Sebenarnya kalau mau diteliti di Indonesia sendiri bisa jadi juga sudah ada mutasi virus ya, karena kalau kita lihat bagaimana habitnya masyarakat itu tanpa protokol kesehatan, masih banyak perkumpulan-perkumpulan, banyak sambang-sambang, kerumunan-kerumunan gitu kan ya, itu secara potensi mutasi itu sangat mungkin sekali terjadi gitu ya. Sehingga sebenarnya tidak bisa menggantikan karena semua lapis-lapis pencegahan tersebarnya virus itu ada di semua lapis gitu ya. Jadi cuci tangan tidak bisa menggantikan jaga jarak tidak bisa menggantikan memakai masker tidak bisa menggantikan testing yang masif ya. Semuanya itu harus secara simultan, secara bersama-sama dilakukan ya. Harapannya dengan lapis-lapis yang tadi semua dilakukan bersama-sama itu, maka virusnya itu berhenti. Ketika berhenti dia mati sendiri ya. Dan semoga kita semua bersabar ya Bapak dan Ibu ya, karena ini semua bukan tugasnya pemerintah saja, bukan tugasnya nakes saja, tetapi juga semua punya kontribusi besar dalam hal pengendalian pandemi ini. Kalau kita taat protokol kesehatan, kemudian kita nggak menolak vaksin gitu ya, nah itu sebagai satu kontribusi yang luar biasa dalam penanganan pandemi ini. Kita sakit atau kita tidak sakit itu bukan urusan kita ya. Katakanlah kita sudah taat protokol kesehatan, tapi kita masih sakit, itu sudah urusannya Gusti Allah ya. Tetapi nanti itu kita perlu apa sih usaha kita yang harus kita pertanggungjawabkan di mata Allah gitu ya, bahwa kita itu sudah berusaha betul-betul menjaga diri kita, menjaga orang lain dari bahaya gitu ya. Dengan adanya 5M itu sebenarnya suatu ikhtiar yang terbaik dari kita itu untuk menghindari bahaya. Ya, semoga itu
bisa kita lakukan dengan sabar dan istiqomah sampai nanti pandemi bisa segera berakhir. Mbak Nadia ya. Ya, baik, terima kasih dokter atas penjelasan yang sudah diberikan dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kemudian masih ada satu pertanyaan lagi, dua pertanyaan lagi yang mungkin ini bisa dijawab oleh Bu Anita. Jadi untuk pertanyaan yang berikutnya yaitu bagaimana apa yang bisa kita lakukan apabila tamu yang ingin menyentuh bayi datang ke rumah kita. Kemudian ini yang mungkin perlu dikonfirmasi lebih lanjut karena sepertinya untuk masyarakat juga membutuhkan kepastian tentang vaksinasi ini, yaitu tentang kapan warga yang di luar lansia bisa bertahap divaksin. Ini nanti bisa dijelaskan oleh Bu Anita. Bu Anita, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Untuk pertanyaan apa yang bisa kita lakukan apabila kamu ingin menyentuh bayi, yang pertama adalah upaya pencegahan terlebih dahulu. Apabila memang tiba-tiba langsung datang, upayakan agar bayi itu tidak bertemu dengan orang lain. Karena seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa anak-anak itu bisa menjadi satu transporter yang diem ya, silent spreader. Jadi mungkin bisa jadi anak kecil itu tidak ada keluhan ataupun ada yang lain. Jadi harapan saya kalau memang kita tidak bisa untuk mencegah ada tamu yang datang, kita upayakan tidak bertemu dengan orang lain. Sehingga beliaunya tidak punya waktu ataupun tidak punya kesempatan untuk bisa menyentuh bayi kita. Kemudian yang kedua, kalau kita orang tua, kita masih bisa bisa tadi prokes 5M ya. Tapi kalau anak bayi kan tidak bisa, sehingga sarannya memang kita itu untuk anak kecil itu diupayakan sangat untuk mengurangi untuk bisa berinteraksi dengan orang lain di luar dari anggota keluarga inti kita. Bahkan apabila kita punya ART yang membantu kita di rumah, itu harapannya beliaunya juga masih masuk ke circle orang lain, sehingga ketika masuk ke dalam rumah kita juga masih menggunakan masker, kemudian upayakan menjaga jarak, kemudian upayakan selalu untuk cuci tangan. Jadi saya sarankan apabila ada yang mau unjung-unjung seperti tadi, karena kita tidak pernah tahu yang datang ke kita itu kondisinya seperti apa. Kalau masih bisa kita tolak dengan halus, monggo. Tapi kalau sudah bisa langsung datang ke rumah, berarti kita yang dewasa yang harus bisa mengantisipasi sehingga tidak memperkenankan untuk bisa ketemu dengan bayi kita. Kemudian untuk pertanyaan tadi, kapan untuk warga lain yang bisa divaksin ya? Untuk saat ini memang kita masih mengikuti saran dari Dinas Kesehatan, yaitu yang bisa kita vaksin adalah lansia. Namun memang ada target yang harus kita selesaikan di tahun ini, harapannya seluruh masyarakat bisa tervaksin di tahun 2021, sehingga mohon bantuannya Bapak Ibu tokoh masyarakat untuk menenangkan warganya bahwa semua pasti akan divaksin. Ya, semua pasti akan divaksin, dan seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi bahwa vaksin-vaksin baru sudah mulai masuk sehingga kesempatan untuk divaksin semakin besar. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Baik, terima kasih kepada Bu Anita atas penjelasan dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga. Ini untuk Bapak Ibu, materi yang pertama tentang vaksin AstraZeneca, kemudian yang kedua tentang apa yang harus dilakukan setelah dilakukan vaksin sudah dijelaskan oleh Dr. Mika dan Bu Anita. Jadi mungkin saya bisa menyampaikan beberapa kesimpulan dari Zoom meeting yang sudah dilaksanakan pada pagi hari ini. Untuk Bapak dan Ibu tidak perlu takut apabila Bapak dan Ibu akan diberi vaksin AstraZeneca. Karena pada intinya vaksin AstraZeneca ini adalah adenovirus yang sudah direkayasa agar tidak ganas, kemudian disuntikkan ke tubuh manusia yang nantinya akan membentuk antibodi COVID untuk melindungi tubuh kita. Kemudian, kenapa kita tidak perlu khawatir apabila akan divaksin oleh vaksin AstraZeneca? Karena keuntungannya pasti lebih besar daripada efek samping yang telah disampaikan tadi.
karena efikasinya juga sudah mencapai 63%. Kemudian untuk beberapa kabar yang beredar tentang vaksin batch tertentu yang dihentikan sementara oleh pemerintah, ini tadi juga sudah disampaikan, vaksin yang sementara dihentikan oleh pemerintah adalah vaksin AstraZeneca batch CTMAV 547. Sedangkan yang digunakan saat ini atau yang beredar di Kota Malang adalah batch CTMAV 546. Jadi apabila mungkin sanak saudara ada yang bertanya, vaksin ini kan sementara dihentikan, tetapi ternyata hanya yang dihentikan adalah batch tertentu, yaitu tadi yang CTMAV 547. Kemudian dari beberapa efek samping yang khususnya efek samping tentang pembekuan darah, mungkin ini kejadiannya juga masih sedikit, tetapi rentan atau beresiko kepada orang-orang perokok atau orang-orang yang sudah pernah terinfeksi COVID dan ada riwayat KB tertentu. Kemudian yang harus diperhatikan setelah diberikan vaksinasi AstraZeneca ini, setiap orang harus setelah divaksin menunggu 30 menit terlebih dahulu di layanan kesehatan. Karena apa? Selama waktu 30 menit itu nanti akan muncul beberapa reaksi yang langsung bisa muncul, yaitu tanda-tanda KIPI. Jadi kita harus melakukan observasi terlebih dahulu, dan nanti jika memang misalnya muncul tanda-tanda tersebut, maka bisa langsung disampaikan kepada tenaga kesehatan. Setelah itu, jika di rumah mengalami mungkin seperti nyeri atau pegal-pegal atau demam, itu adalah hal yang wajar karena itu tadi sudah disampaikan bahwa vaksin ini adalah bukan vaksin yang dimatikan, tetapi vaksin yang dilemahkan, yaitu vaksin yang masih hidup tetapi dilemahkan. Jadi waktu untuk diobservasi setelah divaksin oleh vaksin AstraZeneca ini adalah mulai hari ke-4 sampai ke hari ke-20. Utamanya kita mengambil waktu dalam waktu 1 bulan. Itu kita perhatikan tanda-tanda gejala apa saja yang mungkin muncul setelah divaksin. Dan apabila ada yang perlu dikonsultasikan, langsung bisa dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan. Kemudian setelah itu, yang paling terpenting adalah menjaga protokol kesehatan. Apabila setelah divaksin, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu 5M. Yang pertama yaitu mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker, kemudian menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Mungkin untuk yang memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sudah rutin kita lakukan. Tetapi yang mungkin masih di luaran sana itu terjadi adalah ini yang belum bisa dilakukan secara rutin, yaitu mungkin menjaga kerumunan dan membatasi mobilisasi. Jadi kita mungkin masih pergi ke sana ke sini, kemudian bercengkrama dengan banyak orang. Itu untuk apabila hal itu penting, maka tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian apabila dirasa masih bisa untuk diminimalisir, bisa untuk diminimalisir. Kemudian tadi ada beberapa yang perlu disampaikan juga tentang bagaimana kita bertemu apabila harus bertatap muka. Kita harus lebih baik bertemu di ruang terbuka. Kemudian bagaimana kita mensiasati tamu tadi juga sudah disampaikan, bahwa kita tetap harus menjaga meskipun kita menerima tamu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada tanpa mengurangi rasa sopan santun kepada tamu kita. Kemudian untuk beberapa pertanyaan yang masuk tadi juga sudah dijawab semua oleh Dr. Mika dan Bu Anita Reski, bahwa apabila kita sudah mendapatkan vaksin, intinya adalah
vaksin itu bukan perlindungan untuk sapu jagat tadi seperti itu. Jadi apabila sudah divaksin, kita masih rentan tertular virus COVID-19. Jadi vaksin itu bukan satu-satunya obat atau bukan satu-satunya usaha yang bisa kita lakukan, tetapi vaksin adalah salah satu upaya untuk mencegah kita terinfeksi virus COVID-19. Kemudian, jadi ditambah dengan 5M yang sudah disampaikan tadi, semuanya akan menjadi lengkap dan semoga kita sehat terus untuk semoga kita juga tidak tertular virus COVID-19. Mungkin dari beberapa yang sudah disampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kemudian Bapak dan Ibu yang hadir dalam Zoom meeting ini juga bisa menyampaikan kepada keluarga di rumah, sanak saudara, ataupun tetangga, kerabat yang tidak bisa hadir juga dalam Zoom meeting ini, nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa menyampaikan secara langsung. Dan kemudian untuk Zoom meeting pada siang hari ini nanti akan kami bagikan melalui channel YouTube Puskesmas Polowijén dan bisa dilihat nanti kami akan bagikan melalui link YouTube kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada Zoom meeting sosialisasi vaksin AstraZeneca Puskesmas Polowijén. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tindak tanduk yang kurang berkenan, saya selaku host dalam sosialisasi ini mewakili petugas di Puskesmas Polowijén memohon maaf sebelumnya. Nah, sebelum saya tutup acara Zoom meeting ini, izinkan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk foto bersama sebelum saya tutup. Saya mohon izin untuk Bapak dan Ibu untuk bisa mengaktifkan kamera PC atau komputer yang sedang digunakan untuk kita berfoto bersama. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, dan ternyata di sini alhamdulillah ada Pak Camat kita Pak Camat kita yang dahulu, Pak Muarif, terima kasih. Puskesmas Polowijén, terima kasih untuk Pak Heri dari Polsek Belimbing yang sudah memfasilitasi kegiatan hari ini juga. Terima kasih untuk Kecamatan Belimbing, terima kasih untuk Bapak Lurah dan juga staf Kelurahan Polowijén, Purwodadi dan juga Kelurahan Balai Ardiosari. Terima kasih kepada seluruh kader yang sudah membantu kami. Terima kasih yang tak terhingga juga untuk Satgas COVID Puskesmas Polowijén. Terima kasih Bapak Ibu Guru, terima kasih atas seluruh Bapak RW dan Ketua RW atas partisipasinya. Dan kami mohon partisipasinya untuk menjadi perpanjang tangan kami untuk bisa mensosialisasikan vaksin ini, apapun vaksin yang diberikan insya Allah adalah salah satu bentuk ikhtiar kita, dan jangan lupa tetap melakukan prokes 5M. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami tunggu YouTube-nya ya Mbak Anita. Enggih, Ibu, akan segera kami upload dan akan kami share link YouTube-nya. Ya, jangan lupa di subscribe. Ini yang bisa untuk memperpanjang
sosialisasi ke YouTube ini. Jadi tidak akan kelewatan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon izin untuk pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.